Gue Pisces, terus Shio gue Naga. Wow. Hari lahir gue Jumat. Jadi dulu gue pernah punya mantan yang bahkan bilang gue tuh manusia setengah dewa. Nah, gue pernah punya trauma masa kecil, terus juga apa ya, banyak hal yang bikin gue jadi secara emosi dulu tuh emang naik turun banget. Terus juga lebih ke frontal kan. Gue kalau misalnya ada masalah sama orang, gue bisa ya langsung aja gitu kan. Karena gue selalu pakai headset karena gue menghindari untuk ngobrol. Kasih dia, oke, satu kali gue liatin dulu nih, dua kali, oh begini loh ya, tiga kali gue babat gitu. Kalau dulu karena ngerasa kayak itu bikin gue secara psikis ngedrop sih. Justru nggak ke psikis. Iya, karena jadi pikiran, Glenn. Menurut pengalaman lu yang sudah lu terlewati, titik terendah lu dalam hidup yang sampai semoga orang tuh tidak mengalami seperti lo juga nggak pengen itu keulang lagi. Dia kagak ada one two three-nya lah. Biarin sih. Gue kaget. Diam ya. Ini narasumber yang punya rumah. Nah, sampai list pertanyaannya gue udah siapin. Kalau yang tadi sama udah siapin, cuma ternyata ada beberapa hal yang tidak gue keluarin karena takutnya membuka masa lalu. Tapi kalau misalkan ini yang satu ini, kalau nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Misalkan ada aib-aib yang nggak boleh ceritain, nggak apa-apa ya. Karena yang satu ini perjalanan hidupnya gue cukup tahu banyak ya, melewatkan berbagai macam lika-liku percintaan. Galaunya juga tingkat tinggi. Terus di sosmednya sangat naik turun sekali. Tapi gue salutnya adalah dia pernah punya gerakan untuk nyumbang tenaga medis kayak APD, kayak macam-macam, dan gerakannya viral banget. Wih, kan hebat kan? Nah, terus lagi soal kerjaannya juga sangat merubah sekali hidupnya kalau gue lihat. Dan Tete Cinta udah, hidup udah, dan pengalaman dan cerita hidupnya ini nih yang mungkin boleh dijadikan pelajaran ya. Setiap orang tuh punya masalah yang berbeda-beda. Ada yang paling berat banget, tapi jangan merasa permasalahan gue itu paling berat. Nah, pasti punya orang lain juga punya masalah yang jauh lebih berat, dan gimana cara ngatasinnya? Kita langsung ngobrol barengan sama Mima. Wih, yang ini dimatiin kameranya. Kita pindah ke kamera sana. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kita ketemu terakhir kapan ya? Bentar, gue ngambil bocoran data gue dulu. Asik. Ini gimana sih? Ditutupin loh kamera. Biarin. Gak apa-apa ya, kita santai ya. Terakhir ketemu kayaknya pas bakar-bakar di sini bukan sih? Tuh, Kita 3 bulan ada? Enggak ya? ada kayaknya ya, pas awal-awal Jadi, banget 3 bulan? ngisi sini. Sampai grupnya dihapus. Karena gak pernah ada obrolan lagi di situ kan? Iya, padahal dia tuh gue pengen, aduh, kapan lagi gue jadi musafir makanan. Tapi kan ada grup setelah itu yang gak ada lu ya. Iya, bener. Cuma kurang aja. Padahal tadi waktu dia syuting gue gak gangguin dia ya. Iya. Tapi semua diajak ngobrol. Dia in frame mulu deh. Sebab tuh lihat tuh pertanyaan lu banyak banget. Banyak banget pertanyaan gue, kayaknya ini durasinya bisa sampai 2 jam deh ini nih. Okay. Semoga orang bisa nyimak walaupun nanti gue akan bikin highlightnya di semenit awal apa aja yang diobrolin sama Mima ini. Oke. Terlepas dari kisah cinta yang sekarang sudah berubah kegalauan dari. Kenapa sih lo langsung ke kisah cinta langsung Enggak, highlight-nya? karena kisah cinta lo itu sangat mempengaruhi lo dari segi kerjaan, dari segi mood lo, dari segi Semua sih. dari segi aspek semua hati emosi itu. Salah satunya. Iya, karena kalau gua ngelihat lo, apapun yang terjadi di lo pasti akan terposting di sosial media. Ya kan? Dulu, yeah. walaupun sekarang memang gue perhatiin sekarang, ini anak kok nggak pernah nongol lagi, udah nggak pernah marah-marah lagi, hebat loh. Tapi ternyata tadi pas udah ngobrol, dia sekarang udah tenang, setiap hari bersyukur akan hal-hal yang didapatinya. Keren kan? Keren. Ternyata gue keren juga nih ya. Iya, gue tuh memperhatikan teman-teman gue, makanya gue pengen buat memori ini. Dan gue seneng sih karena Glenn tuh bikin konten yang Bermanfaat. beda nih Manfaat, sama ya? yang sebelum-sebelumnya ya kan. Yang dulu kan yang ngasih tahu cerita itu nggak beres ya. Bukan gue yang ngomong, ada di sini orang dia udah pakai. Dia takut berantem lagi. Jadi kita nggak lanjutin tuh bahasan tentang curhat ya. Kita bahas soal kehidupan Mima. Okay. Nih, ntar masih namanya mau wamen, wawancara temen atau wakanda, wawancara kehidupan. Nah, mungkin boleh teman-teman juga bantuin Bantu juga ya, kasih ide gitu ya, di komen apa ya kan, temanya apa. Tadinya tuh gue mau gini, Mim. Gue tadi mau posting foto kita berdua, terus share di Instagram.
Kira-kira ada yang mau ngasih pertanyaan ke Mima nggak? Mungkin yang kesel-kesel sama Mima. Iya, yang Kenapa? mungkin. Tadi gue mau gitu. Gue cuma takutnya banyak orang yang akhirnya meluapkan kekesalannya selama ini. Oh, gue kayak public enemy dong lah kalau kayak Makanya gue gitu nggak ya. jadi Iya, gitu. iya. Oke. Tapi gue pengen nanya. Kalau tadi kan si Aldi udah gue tanya soal perjalanan hidupnya yang ternyata dia melewatkan banyak sekali kali ke pekerjaan dalam dia mungkin Ini kerja terus kayak iya, Malaysia banyak ya. hidupnya dia habisin dengan pekerjaan yang akhirnya memang membangun nama dia di saat ini. Link dia udah kebuka lebar dan segala macam. Gua inget banget kita itu pernah pertama kali kenal pas eventnya Sampurna Ya. 2012 Di Karawang. di Karawang. Nah, kita pernah kerja bareng. Serius tuh 2012 Itu 2012 ya? kalau nggak salah. Itu pertama kali kenal, terus nggak begitu banyak ngobrol, terus sempat dekat karena sering kerja bareng, pernah kerja di pulau yang sangat private sekali sampai dia gua larang kerja karena takut ditawar, takut dijailin sama om-om nakal. Itu pengalaman kerja gue sepanjang gue kerja ya MC Yang paling ya. paling menakutkan ya. Iya, menakutkan, paling adrenalin gue dipicu banget Tapi sih. gue itu. bahagia banget. Iyalah, lu bahagia ya kan? Tapi perjalanan lo, kisah hidup yang mungkin gue belum tahu. Kayak Apa? mungkin banyak sih orang yang belum tahu, tapi ada juga mungkin Yang teman-teman belum tahu. gue yang lama ya, yang bener-bener Sebelum gue masuk ke list daftar pertanyaan gue, jadi gue buka pertanyaan dengan itu. Oke, jadi mungkin beberapa orang ngelihat gue dulu tuh emosinya naik turun banget. Iya. Dan gue orangnya juga frontal banget. Bulan apa sih lahir gue lupa? Maret, Maret. 11 Maret. 11 Maret. Mm-mm. Bintang apa tuh berarti? Pisces. Gue Pisces, terus Shio gue Naga. Wow. Hari lahir gue Jumat. Jadi dulu gue pernah punya mantan yang bahkan bilang gue tuh manusia setengah dewa. Saking batunya gue ya kan. Nah, terus ya mungkin itu karena gue pernah punya trauma masa kecil, terus juga apa ya, banyak hal yang bikin gue jadi secara emosi dulu tuh emang naik turun banget. Terus juga lebih ke frontal kan. Gue kalau misalnya ada masalah sama orang, gue bisa ya langsung aja gitu kan, Langsung ngomong. atau langsung ya udah gue nulis aja gitu, karena kayak menurut gue salah satu hal yang bisa bikin kita ngelepasin emosi adalah dengan nulis gitu. Terus kalau tadi pertanyaan lo apa Perjalanan hidup yang belum pernah lu ceritain ke orang-orang. dari gue kecil gue ngalamin ya keluarga gue nggak seharmonis mungkin beberapa keluarga lain gitu ya. Gue salah satu produk broken home juga. Mungkin banyak juga yang Banyak juga mungkin, dan mudah-mudahan dari cerita gue ini juga bisa ngasih kekuatan buat yang lagi mengalami itu ya. Jadi dulu karena nyokap bokap gue mungkin meritnya lumayan terpaut jauh usianya, jadi banyak hal yang mungkin secara komunikasi nggak bisa berjalan lancar sampai akhirnya ya anak-anaknya yang jadi korban gitu. Terus ya singkat cerita intinya gue jadi korban broken home, terus ada banyak faktor lain juga gitu, kayak bokap gue tiba-tiba usahanya anjlok, terus ya dicurangin sama temennya gitu yang bikin dia harus ganti rugi saat itu ratusan juta di tahun 90-an lah, karena mungkin itu waktu kalau gue ingat ya itu sekitar gue SD gitu. Jadi banyak aset yang kejual, tiba-tiba hidup gue berubah drastis, bokap gue stres berat dan dia sakit, dan itu cepet banget, kayak cuma 3 bulanan lah. Bokap gue tuh sakit, pendarahan di otak, dan dia emang orangnya tertutup banget. Jadi dia nggak pernah cerita apa yang lagi dihadapin, apa yang lagi dia rasain, dipendam sendiri sampai dia tuh nggak pernah bisa tidur. Bener-bener yang nggak bisa tidur. Terus ya setiap dia balik ke rumah dia ngerasa nggak tenang. Jadi hari-harinya dia waktu itu di masa-masa yang peliknya dia itu, dia cuma pulang ke rumah sebentar, terus dia di luar rumah kayak di teras lah atau mungkin di depan gang gitu kan, sampai akhirnya itu pendarahan di otak, dan itu cepet banget cuma 3 bulan. Dan penting banget buat kita, ini pesannya penting banget, kalau lo punya masalah, kalau ada yang mungkin ngerasa ganjel, omongin. Atau ceritain. Kalaupun memang ngerasa nggak nyaman untuk cerita sama orang lain gitu ya, siapapun itu, tulis. Itu juga salah satu hal yang bisa untuk bisa stress relief. Iya benar. Jadi akhirnya bokap gue meninggal dengan aset dan sebagainya juga habis gitu, hidup gue berubah. Terus ya yang bikin gue lebih sakitnya lagi sih saat itu karena gue punya keluarga yang gue pikir ini adalah satu-satunya tempat untuk gue mengadu gitu, untuk
gue berlindung saat itu, tapi ternyata gue nggak mendapatkan itu gitu. dan gue ngerasa sangat kecewa sekali saat itu. Jadi kekecewaan itu yang bikin gue lebih trauma sampai ada di titik gue tuh mau bunuh diri. Kalau mungkin teman-teman SMA gue nonton, waktu gue baru banget masuk SMA, gue tuh aneh banget sih. Kemana-mana gue selalu pendiam, kemana-mana gue selalu pakai headset karena gue menghindari untuk ngobrol. Padahal itu headset juga nggak nyala. Serius, kadang cuma gue tempel aja supaya orang tuh nggak ngeganggu gue. Terus gue selalu duduk sendirian, pokoknya ansos deh. Dan Tapi waktu itu pelampiasan lu kemana? Dipendam sendiri juga atau melakukan hal kayak traveling orang? enggak sih, karena mungkin waktu itu karena gue masih SMA juga ya. Terus juga SMA gue tuh jauh banget. Kenapa? Karena waktu itu bokap gue tuh meninggal pas banget kita UAN. Lu seangkatan gak sih sama gue? Iya, seangkatan. Seangkatan ya? UAN kita itu pertama banget Tahun kalau 2000. Iya, jadi sistemnya kalau misalnya lo masukin ke negeri, di negeri itu lo nggak keterima, ya udah lo harus ke swasta, ya kan? Nah waktu itu sebenarnya pas kita UAN hari pertama, bokap gue tuh lagi kritis banget kondisinya. Jadi bahkan sehari sebelumnya gue tarik mundur ya. Kita UAN tuh hari Senin ya. Hari Minggu itu gue menghadapi ya baterai lo lobet. Enggak buat. Oh iya, ada baterai cadangan. Oke. Terus kita lanjut aja dulu ya. Jadi itu tuh hari Minggu bokap gue lagi masih di rumah, gue masih suapin dia makan malam kalau nggak salah. Terus di situ tuh bokap gue nggak bisa ngomong loh, Glenn. Jadi karena nggak bisa ngomong tuh karena memang sakitnya. Karena sakitnya. Jadi apa ya? Kalau mungkin kedokteran bilang itu memorinya rusak gitu loh, karena ya itu pendarahannya di otak kan. Jadi kalau misalnya kayak dia mau minum aja, ngobrolnya tuh udah nggak ada ngomongnya tuh udah nggak ada korelasinya. Kayak misalnya pintu-pintu ditutup gitu, atau tiba-tiba dia ngomong palura gitu, kita kan nggak ada korelasi. Padahal dia tuh mau minum. Jadi kita nebak-nebak nih dia mau apa ya gitu. Jadi yang bikin gue lebih sakitnya lagi adalah nggak ada pesan terakhir dari bokap itu sih. Jadi kayak gantung. Nah, dan sampai detik ini sih gue merinding loh kok cerita ini. Sampai dengan detik ini setiap kali gue inget bokap, itu gue selalu inget tatapan matanya dia di saat-saat itu, di saat-saat dia sakit, dimana dia tuh kayak pingin banget nyampein sesuatu tapi nggak bisa. Itu sih yang bikin gue sedih. Sedih juga. Ya, oke. Ini kita stop dulu kayaknya biar enak ya, kita ganti baterai dulu ya. Biar kepotong kita. Sebentar ya. Lanjut lagi. Kayaknya kepotong, gue agak kesini. Oke, sip. Tadi sampai mana ya? Gue lupa. Sampai H-1 lu ujian. Jadi, dan lu masih teringat wajahnya bokap kayak pengen ngasih sesuatu pesan tapi ternyata nggak tersampaikan. Iya, karena dia udah nggak bisa ngomong kan. Nah, pas gue UAN, lo tau gak sih handphone gue tuh zaman dulu Samsung yang udah canggih. Gue belum punya handphone dulu SD. SD kan gue SMP. Oh SMP. Jadi handphone gue itu kalau misalnya ada SMS ya zaman dulu ya, SMS ya, itu kalau misalnya belum dibuka akan bunyi terus panjang hari ya. Selama nggak dipencet. Selama nggak dibuka lah ya pokoknya. Nah, terus hari itu gue juga emang karena datangnya udah telat, jadi UAN gue nggak silent handphone, nggak matiin handphone karena memang kondisinya gue masih nunggu kabar kan, jadi gue nggak berani matiin handphone. Tapi nggak gue silent sih, itu salah. Jadi bunyi terus pas gue buka, om gue meninggal. Omnya dulu? Om gue, jadi adiknya bokap gue meninggal. Terus itu tuh sekitar jam 10. Tapi ternyata yang terjadi adalah sebenarnya bokap gue tuh udah nggak ada bahkan dari malam gue antar ke rumah sakit. Jadi gue nganter minggu malamnya? Minggu malam tuh kita sempat karena waktu itu rumah gue paling dekat adalah ke Gaplek, rumah sakit Gaplek, tau gak sih lo yang perempatan mau ke arah Pondok Cabe kalau dari Pamulang. Karena waktu itu paling dekat di situ kita bawa ke situ, terus ternyata nggak dapet kamar, terus kita ke rumah sakit Fatmawati, terus di rumah sakit Fatmawati juga penuh. Jadi kita nggak bisa. Akhirnya dari Fatmawati kita ke rumah sakit di daerah Tangerang, jauh banget. Itu dari mulai kita jalan jam 7 jam 8 sampai baru akhirnya dapet kamar itu jam 2 pagi lah. Dan lu bayangin ya, itu besoknya gue UAN. Gue udah gak belajar sama sekali. Dan hari itu, dan UAN itu kalau misalnya lo gagal, nem ya waktu itu ya, nem lo gak sesuai, udah lo kejar paket C. Tapi gue saat itu sih udah kayak, gue udah gak peduli. Karena hidup gue kayak hidup gue nih udah berakhir gitu. Dengan segala hal yang waktu itu gue hadapin ya, bokap udah bangkrut, terus juga maksudnya SMP lo harus mikir seperti itu? Iya,
Dan waktu itu lo tau ada filmnya Marsyanda yang kisah sedih di hari Minggu, entah kenapa itu relate banget sama hidup gue, sumpah kalau gue inget sampai sekarang gue masih inget sih ceritanya gitu. Cuma ya nggak, kalau masalah Marsyanda tuh punya ibu tiri gitu ya, kalau gue sih Yang dijahatin. nggak ngalami bagian itunya, tapi kurang lebih sama lah. Terus ya udah intinya jam 2 bokap gue dapet kamar, dan sebenarnya dari pagi itu, dari entah pagi atau siang itu sebenarnya bokap gue udah nggak ada gitu, karena kondisi udah on off lah gitu. Terus pas gue selesai UAN, gue buka SMS itu, ternyata yang meninggal om gue. Nggak lama pas gue udah sampai rumah, balik dari sekolah, gue balik ke rumah, gue udah siap-siap mau ke rumah sakit kan, mau lihat kondisi bokap gue. Terus nyokap gue tuh kayak ngelarang-ngelarang gitu, udah nanti aja gitu. Ternyata nyokap gue tuh lagi perjalanan ke rumah nenek gue untuk bokap gue. Jadi bokap gue tuh dimandiinnya di rumah nenek gue, dan gue gak dikasih tahu. Tiba-tiba gue disuruh ke rumah nenek gue aja gitu kan. Gue ke rumah nenek gue itu, ya udah ternyata bokap gue udah gak ada. Dan ini yang juga mungkin pesan juga buat teman-teman untuk hati-hati dalam berbicara, ngucap tuh hati-hati banget, karena itu bisa jadi afirmasi, itu bisa terjadi dengan kekuatan pikiran kita atau apapun itu ya. Jadi bokap gue itu pernah buat janji nih sama om gue untuk sehidup semati lah. Jadi om gue nih stroke dari gue SD dari gue kecil banget lah, masih belum, dari TK mungkin ya. Om gue stroke, yang ngurusin tuh bokap gue sama nenek gue. Nah, waktu itu bokap gue sempat bilang gini, lo mau ngerepotin siapa lagi kalau misalnya udah nggak ada gue gitu. Jadi kalau misal ternyata umur gue pendek, ya lo harus ikut gue dulu. Tapi kalau misal lo mau duluan, ya silahkan. Bercandaan, tapi ternyata itu yang terjadi benar-benar hari itu. Om gue tuh cuman demam doang loh, demam sama sakit perut doang. Tapi kan rata-rata emang yang punya kekuatan chemistry dekat banget, kayak suami istri kadang tiba-tiba meninggalnya deketan, ya kan? Kayak udah punya emang perjanji, kayak bukan janji apa ya? Kayak ikatannya tuh kuat banget gitu. Iya, karena ya waktu om gue sakit itu yang ngurusin bener-bener bokap gue sih, kayak bawa berobat kemana-mana, digendong, mandiin, suapin makan, semua tuh hampir bokap gue sih sama nenek gue ya. Kayak gitu. Jadi gue sedih banget waktu itu ketika kehilangan dua sosok orang yang terdekat dengan gue saat itu, dan om gue gitu. Terus ya itu sih yang mungkin setelah masa itu terlewati, ya itu gue SMA dan gue jadi ansos. Terus sampai gue ketemu beberapa teman-teman di SMA gue yang cukup punya kesabaran yang tinggi untuk bisa berhadapan dengan lu. Iya, dan bikin gue akhirnya bisa mau berteman gitu. Apa yang teman-teman lu lakuin sama lu yang ibaratnya lu tuh sangat tertutup banget? Nggak tahu sih, tiba-tiba gue nggak inget pastinya ya, tapi ya itu berjalan aja dengan sendiri. Mungkin karena mereka juga menerima gue waktu itu ya. Tapi memang kan kalau dulu kita ngelihat teman kita yang sendiri tuh pasti ada teman kita kasihan ya, atau kita kayak temenin gitu, ada yang kayak gitu. Gue nggak tahu sih obrolan mereka apa ya, cuma waktu itu mereka emang kayak udah ngegeng aja gitu. Tiba-tiba kecelakaan apa gue nggak ngerti, tiba-tiba gue ada di tengah-tengah mereka aja, dan kita temenan, dan di situ kayak ngebangkitin kepercayaan diri gue lagi sih, dan apa ya, keyakinan gue untuk lanjutin hidup kali ya. Karena bener-bener saat itu nggak ada alasan gue untuk bertahan hidup sih sebenarnya, Glenn. Nggak ada. Karena merasa kehilangannya. Karena waktu gue kecil itu dari SD sampai SMP kelas 3 itu gue nggak tinggal sama nyokap. Jadi gue tinggalnya sama bokap. Bener-bener gue nggak pernah ketemu nyokap, ya konfliknya mereka lah sebenarnya. Dan sekarang sih gue jadi menemukan kenapa alasannya ya, Allah tuh waktu itu mengizinkan itu terjadi di hidup gue. Karena mungkin Allah tahu umur bokap lo tuh nggak panjang, jadi lo habiskanlah waktu lo lebih lama dengan bokap lo gitu. Mungkin ya saat itu hikmahnya lah sekarang mungkin bisa kita situ. Nah tapi kan setelah perjalanan itu yang dulu lu lewatkan dengan bersusah payah, akhirnya lu ketemu temen lu yang bisa membangkitkan lagi suasana hati lu merasa kayak gue bisa buka mata lagi. Nah gue kan kenal lu ini adalah cewek yang gue bisa bilang lu tuh pantang nyerah banget. Gue ngeliat lu dari dulu pantang nyerah banget. Gue pernah dengar cerita lu pernah kerja jaga kesana sini naik motor, kadang pulang tengah malam, besoknya harus kerja jaga pagi lagi. Terus sekarang gue pernah MC sama lu berangkat jam 4 pagi, pulang tengah malam. Terus kita pernah event di Anyer, satu ruangan banyak itu yang dimimpiin
mimpiin hantunya barengan Iya, semua, iya. segala macam. Yang buat lu pantang menyerah, yang gua kenal itu tuh lu taunya belajarnya dari mana? Ya mungkin karena ya lu bertahan hidup aja kali ya, itu ya natural aja berjalan. Apa gitu. lu selalu inget kayak, oh dulu gua pernah gini, gua boleh kalah gitu. Kan pasti setiap orang pasti ada yang, aduh gua lagi malesnya gak ada apa yang lu jadi inget jadi buat lu pantang nyerah? Mungkin ya itu karena masa-masa sulit gue ya waktu gue SMA itu, karena gue udah bisa diterima nih sama teman-teman gue gitu. Terus gue juga punya, entah ya orangnya kemana sekarang gue nggak tahu, ada namanya Site itu dulu penjaga di studio punya saudara gue. Dia entah kenapa Tuhan menemukan gue dengan dia. Terus dia tuh orangnya, dia juga sebenarnya secara hidupnya juga nggak yang baik-baik aja, tapi gue belajar banyak dari dia gitu. Dan karena mungkin gue udah percaya dengan diri gue, maksudnya gue udah balik percaya diri, terus juga maksudnya gue ngerasa diterima teman-teman gue. Waktu SMA, gue setiap pergi sekolah itu udah nggak bawa buku. Jadi di dalam tas gue tuh isinya nasi uduk sama nasi goreng. Lo bayangin ya? Diapain sih nasi uduk sama nasi goreng itu? Jadi jualan. Dijual. Jadi yang bikin tuh nenek gue. Waktu itu gue bilang, coba bikinin dong berapa gitu, 10 lah gitu kan, coba-coba. Ternyata pas gue bawa 10, teman-teman gue banyak yang suka. Besoknya siapa yang mau lagi nih, mau pesan lagi gitu kan. Akhirnya jadi banyak gitu. Padahal gue jual kayak berapa ya waktu itu ya, 2.500 kali, gue lupa deh. Pantesan otak dagang lu sampai sekarang Sampai sekarang kayak udah mengakar karena ada Cina-nya juga sih gue. terlatih ya. Kakek gue tuh Chinese kan, jadi kayak udah mendarah daging gitu bagian itu. Jadi oh ya, sekolah gue tuh jauh banget loh. SMA gue tuh di Bogor. SMA di Bogor. Nah, rumah gue waktu itu di dekat Puspitek di daerah Muncul. Nah, Wedan. jadi Itu gue jalur Parung gitu kan. Parung itu. Jadi gue kalau berangkat sekolah tuh jam 5:30, karena jam 7 udah masuk kan. Jam 5:30 tuh gue udah harus jalan. Itu udah paling siang, 5:30 gue jalan. Gue pakai backpack isinya nasi goreng sama nasi uduk, terus gue tenteng satu tas lagi. Buku-buku semua udah gue tinggal di kelas. Dan untungnya teman-teman gue juga suportif banget. Jadi kan suka ada pemeriksaan diperiksa siapa ya. Nah, kalau misalnya kayak weekend gitu, hari Jumat, biasanya Sabtunya tuh, kan dulu Sabtu kayak belum libur ya. Belum libur, iya, masih sekolah. Sabtunya tuh biasa suka ada pemeriksaan kan. Nah, teman-teman gue tuh bantu ngamanin beberapa. Jadi gue titipin beberapa gitu. Ya kalau cewek kan SMA banyak banget yang teman-teman lakinya pasti banyak banget yang dukung. Terus ya itu, jadi mungkin dari situ sih yang bikin gue tuh kemauan dan keinginan untuk bertahan hidupnya kuat gitu. Jadi tapi lu gak gengsi ya zaman SMA cewek jualan gitu? Enggak sih, sampai sekarang juga gue gak pernah gengsi loh. Enggak, maksudnya kalau cewek yang zaman SMA kayak lumayan tinggi loh gengsinya. Enggak gue enggak mengalami itu. Mungkin karena didukung sama lingkungan gue juga yang enggak gitu kali ya. Yang maksudnya mereka juga jadi diri sendiri apa adanya gitu. Jadi gue nggak perlu gengsi. Gue dulu SMA juga jualan sepatu. Alhamdulillah banyak yang beli. Tapi lu sepatu ya, gue nasi uduk, nasi goreng 2.500. Ih gila. Ini cerita lu sama kayak Sule. Dulu tuh Sule gitu juga. Dia bawa ke sekolah tuh bawa nasi uduk. Sule OVJ. Sule artis. Kayak gitu banget. Jadi mungkin dari situ yang bikin gue kuat lah. Nah, karena keinginan gue untuk bekerja tuh kuat banget. Jadi waktu kita mungkin selesai UAN SMA nih, orang-orang lagi perbaikan, hair ini tuh, gue tuh udah gak ke sekolah, Glenn. Tapi nilai bagus? Gue nilai bagus. Alhamdulillah. Kayak SMP pun dalam kondisi gue lagi mumet karena bokap meninggal pun UAN nem gue tuh tetap oke gitu. 30 waktu itu kalau nggak salah paling tinggi tuh 40 ya. Kan ya, karena kan pelajaran ya. Gue tuh masih 38 loh, jadi masih oke lah gue. Rata-rata 8. Ya. Jadi masih oke banget lah. Terus SMA pun gue gak ada masalah sama nilai sih. Terus gue cukup diandalkan waktu itu di salah satu mata pelajaran, tapi sekarang udah enggak. Jadi gue ternyata kelas 2, kelas 3 gue cukup punya nama di sekolah gitu. Cukup beken lah di sekolah pas kelas 2, kelas 3. Canggih loh. Nah terus akhirnya lu udah selesai SMA itu, pokoknya belum selesai pun dari kelas 2 itu gue udah sering MC tuh kelas serius? SMA. Iya.
kayak pensi, Karang Taruna Alah, gitu. Gue udah mulai nge-MC dari SMA kelas 2 dan gue ngalamin dibayar 150.000 nge-MC dari pagi sampai malam. Gila sih itu. Tapi kan dulu kan lumayan, Iya 50.000 lumayan, ya. lumayan banget lah, 150.000 tuh gede banget zaman SMA. Jatuhnya kan hobi juga. Iya, terus kayak pengen nampang aja Iya, kayak iya, di iya. panggung ya kan. Terus teman-teman gue perbaikan ini itu gue udah SPG-an. SMA, jadi belum terima ijazah bahkan, gue udah SPG-an. Gue inget banget SPG-an pertama kali adalah eventnya boleh sebutin nggak? Boleh dong. Comics Siapa obat. jadi sponsor gue? Comics, iya bener. Comics bintang 7 yang untuk anak-anak. Jadi gue tuh door to door ke rumah-rumah. Kayak SPG Yakul. Enggak sih, ini tuh kayak cuma lo kasih free sample. Oh. Jadi free sample terus lo data sehari tuh kalau nggak salah 60 data deh kalau nggak Berarti salah. 60 rumah. Iya, 60 rumah. Ya, udah gue ngalamin tuh yang dari mulai rumah yang sempit-sempit banget, daerah Jakarta Barat, Jakarta Cengkareng gitu. Sampai gue ngalamin yang daerah venue-nya tuh daerah Bogor, yang gue harus naik turun kali, rata-rata sungai gitu. yang batu-batu gede gitu, sawah. Wah, itu seru banget sih. Jadi nggak tahu ya, karena waktu itu kayak lu Ya mungkin zaman SMA ya, masih terus semangatnya tuh. lo belum pernah ngalamin dong sebulan lo dikasih 2,8 juta. Belum. Iya, waktu itu gue mudah-mudahan gue nggak salah ya, seingat gue sih 2,8 juta sebulan. SMA loh. Sabtu Minggu gue libur, jadi cuma Senin sampai Jumat. Nah, alhamdulillahnya waktu itu gue lolos PMDK IPB. Wih, Bangga nggak lo? Waktu itu sama gue, ya kan? canggih loh. Lulus PMDK IPB itu kalau nggak salah angkatan gue cuma ada 5 orang yang lulus PMDK IPB. Tapi karena ya waktu itu gue mikirnya duit ya kan, karena lagi happy-happynya kan, baru lulus. Lagi tergiur ya. Iya, terus akhirnya gue nggak ambil deh tuh. Sayang banget. Sempet sih gue main ke kampusnya gitu, tapi gue kayak nggak jadi deh, soalnya harus seragaman juga. Iya, salah satunya gitu kayak menurut gue nggak seru nih kampusnya. Terus gue udah ngekos juga, di Jakarta. Jadi SMA. Iya, lo nggak udah lulus? Udah lulus sih, maksudnya masih terhitungnya SMA. Baru lulus SMA. Jadi gue udah ngekos di daerah Lenteng Agung kalau nggak salah. Jadi waktu itu sih sebenarnya bisa-bisa aja gue naik kereta ke Bogor gitu kan. Tapi emang dasarnya mungkin gue udah happy dengan kerjaan ya, jadi udah gue abaikan. Nah terus seiring berjalan waktu nih, gue ditawarin jadi sekretaris. Wih, mulai meningkat kenakalannya nih. Enggak, belum. Tunggu, sebelum sekretaris gue selesai dulu yang cerita SPG-an ya, yang gue naik motor ya. Iya belum, itu lo belum ceritain. Jadi waktu itu motor gue itu Mio yang merah kan? Merah? Hitam. Ya lu bawa ke Voila kalau masalah waktu itu lu pernah nitipin. Bukan? Enggak. Oh itu udah ganti kan? Kayak Voila gue nggak naik motor deh, 2012 kan? Iya, enggak. Jadi itu, kok gue gerah ya tiba-tiba karena ceritain masa lalu kali enggak. Terus kemana-mana tuh gue masih naik motor gue Mio yang sebenarnya sih itu baru Glenn, tapi karena gue bawa ya perempuan tuh kan jarang banget ya rawat ya, jadi tuh bentuknya udah nggak beraturan dong lo. Dan gue termasuk yang nggak taat bayar pajak. Sedangkan itu trayek motornya, wah itu gue lintas provinsi karena dulu gue sering jaga di mall yang di Dermaga. Gue nggak tahu gue. Bogor yang dekat depan Tugu Kujang tuh. Depan Tugu Kujang, IPB. Bukan, Botani. Nah dulu gue sering jaga di Botani. Botani tuh udah jadi ketika gue SMP. Soalnya SMP gue sebelah Botani. Nah gue tuh pokoknya gue lulus SMA, selesai dari yang gue SPG-an Comics dan lain sebagainya. Udah banyak nih gue ikut-ikut event yang cuma kayak weekend gitu. Udah mulai naik tuh, bayarannya udah kayak 200.000, 300.000 kalau long shift, kayak gitu-gitu kan. Udah mulai seneng deh tuh kalau sebulan aja udah berapa ya kan. Nah terus pokoknya ada momen gue jaga di sana tiap weekend. Kalau pas gue lagi dapet shift yang malam, itu keluar dari Giant. Waktu itu gue kayak jaganya di Giant deh. Gue inget banget jaganya itu adalah Cousins atau apa kayak produk ini anak gitu ya. Itu gue bisa keluar jam 10 malam ya dari sana, ya bersih-bersih 10:30 lah gue baru jalan. Itu gue lewatin Bogor, Parung ya kan, sampai ke Lenteng Agung. Kalau misalnya gue lagi nekat banget, gue lewat Cibinong. Lo bayangin ya, Bogor Cibinong yang sepi itu, Pondok Rajak tuh rumah Tisa.
Gila. Terus sampai tembus Terus dulu Depok. tempat-tempat buang-buang ini kan sial sih. Iya bener, sumpah itu gelap Gelap dan sepi banget, nggak kayak sekarang jauh banget gitu. Dan lo bayangin ya kalau lagi hujan itu sengsara banget Glenn. Itu lu sendiri, nggak ada teman misalkan boncengan gitu? Nggak ada, sendiri. Dan entah kenapa ya waktu itu gue kayak udah nggak takut aja gitu, maksudnya gue udah percaya aja. Mikirin duit kali lu di jalan? Hah? Mikirin duit? Iya kali ya, jadi gue Ngitung-ngitung, iya. ngitung-ngitung. Tapi gue juga kalau naik motor tuh gaya gue laki banget sih. Oh jadi nggak kelihatan, Nggak perempuan atau ini ya? Terus ya udah sampai akhirnya, gue sempat ngalamin itu jaga Pertamina. Itu eventnya gede banget kayak se-Indonesia. Dulu Pertamina pasti pas campaign-nya dia pertama banget tuh. Awal-awal kali ya? Itu banyak banget, hampir di semua SPBU yang ada logo Pasti Pas. Jadi satu tim tuh isinya SPG-nya ada 2, ada TL sama kru ya kan. Eventnya selesai katakanlah bulan April, itu dibayar di bulan Desember. Ya Allah, tega banget itu IO-nya siapa? Parah banget sih itu, sampai kita tuh udah berpikir kayak kita nggak bakal digaji deh. Sedih banget Lu itu. nggak nagih waktu itu? Ya udah, sampai udah bosen sih nagihnya. Itu zaman-zaman Asia tuh gue inget banget. Pasti banyak potongannya. Banyak sih. Terus itu gue dapet venue-nya jauh banget Glenn, di Cengkareng. Innalillahi. Padahal gue berharap kan dipilihin yang sesuai dengan Daerah. alamat gue, ternyata enggak, gue dipilihin di Cengkareng waktu itu. Dan Banget ya? Cengkareng naik motor, lo bayangin deh tuh gimana. Itu kan muter banget ya? Iya, Ya kan? iya. Tapi ya itulah, maksudnya mungkin dari hal-hal itu yang ngebentuk gue juga untuk Jadi pantang kuat nyerah. dan pantang nyerah sih. Terus apa aja tadi pertanyaan lo Ya ya? udah soal pantang nyerah itu. Pantang nyerah Ternyata ya? buat ngebentuk lu pantang nyerah itu gila banget ya? Gila banget. Nah, ada lagi, selesai gue SPG tuh gue sekretaris. Iya, gue sekretaris. Sekretaris, gue kerja, bos gue itu usianya mungkin saat itu kayak 60, 70, hampir 70 deh. Udah lumayan lah. Udah tua, rambutnya udah putih semua. Tapi genitnya nauzubillah. Udah lumayan nyari yang baru maksudnya. Iya, sumpah tapi genit banget. Namanya, gue jangan deh. Jangan takut ada Iya, anaknya iya, nonton. nanti anaknya nonton. Pokoknya udah tua gitu kan. Terus yang bikin gue sedih banget, gaji gue 3 bulan gak dibayar sampai dengan hari ini. Ya Allah, ya Rabb. Tapi ya udah, gue akhirnya kayak udah ya udahlah, gue ikhlas gitu. Terus gue ketemu cowok kan. Nah, Di kantor itu? enggak, beda nih di hasil comblangin. Oh. Hasil comblangin gue ketemu cowok yang udah cukup berumur saat itu, dan umur gue kayaknya waktu itu kayak 24, 23. Mas, berarti umuran pas masih kuliah lah ya? Iya, Ya. umuran kuliah, terus yang kayak udah mulai capek kerja, lo ngerti gak sih? Iya, Ya kan? udah mulai bosan kerja. Kayak gue pengen ada lelaki yang bertanggung jawab sama hidup gue ya kan. Dan akhirnya ketemu nih gue sama cowok ini, terus cowok ini juga kayak, ya gue pikir umurnya juga udah 35 waktu itu ya, apalagi ya kan kalau bukan tujuan yang mau nikah ya kan, gue udah yakin aja. Terus rambut gue dari panjang banget, dari sepinggang, terus dia bilang, kamu kayaknya bagus deh rambutnya dipotong kayak pramugari gitu, pendek. Gue potong rambut gue ya kan. Oh, nurut banget loh. Nurut banget, cinta banget gue. Oh, Enggak oke. cinta sih, maksudnya kayak udah Iya, deh, sebagai sosok laki-laki yang dewasa ya kan. Dan dambaan banget lah. dan gue mungkin nggak pernah menemukan sosok yang Sosok kayak kayak gini gitu. sebelumnya gitu kan. Jadi wah gue nurut gitu. Terus ternyata ya Pas udah dipotong, ya banyak lah intriknya Iya. gitu kan, sampai akhirnya gue putus sama dia. Dan itu jadi salah satu juga yang bikin gue untuk berikutnya gue nggak mau gampang percaya terbuai sama laki-laki. Itu sih salah satunya ya, itu pelajaran gue ngomong kalau soal laki-laki lu kayak ketawa ya, karena lu salah satu saksi hidup ya. Iya, saksi hidup. Sampai ke Bali dari Jakarta naik mobil karena galau Iya ya kan. bener. Terus dan jauh sebelum itu Glenn, waktu zaman gue masih, gue lupa ya itu zaman gue masih SPG-an atau gue udah ngantor tuh ya. Tapi yang pasti gue kosan gue tuh harganya sebulan cuma 250.000. Terus gue punya cicilan motor 350.000 kalau nggak salah. Tapi hidup gue tuh kayak susah banget saat itu ya. Padahal cicilan gue cuma 250.000. Berarti duit gaji kayak SPG kayak gitu-gitu lu habis buat apa? Gue nggak cuma buat gue sendiri. Jadi gue kayak ngerasa bertanggung jawab sama keluarga gue kasih ke nyokap gitu. Terus tapi di saat itu lu nggak kayak belanja habisin apa gitu nggak ya? enggak sih, gue mikirin buat nyokap juga gitu. Terus hal lainnya juga karena kayak mungkin kurang lebih sama kayak Aldi ya. Kan gue keluar dari rumah dari pas gue lulus SMA kan. Jadi gue kayak punya gengsi sendiri aja kalau gue kelihatan susah gitu. Jadi selalu gue tunjukin bahwa gue punya uang gitu. Tapi rata-rata seperti itu loh, anak yang keluar rumah nekat
mereka tuh pengen nunjukin sesuatu buat orang rumah ya. Iya, dan yang paling sedih sampai sekarang gue inget adalah bagian dimana gue makan satu Indomie gue bagi dua, saking gue nggak punya duit ya buat makan. Jadi mie satu itu gue masaknya setengah-setengah buat makan siang sama buat makan malam. Pernah ada di titik itu. Iya, sampai gue pernah ada di titik itu, sesuram itu, ya kan ya. Terus ya udahlah, seiring waktu ya mulai naik lah, sampai gue ketemu si cowok itu. Tapi entah kenapa ya, mungkin Allah juga ngelihat kali ya, ini anak nggak putus-putus usahanya untuk bertahan hidup, ada aja gitu. Terus karena omongan dia yang bilang rambutnya bagus loh, pendek kayak pramugari. Tau gak lo, gue terobsesi jadi pramugari. Gue daftar lah jadi pramugari. Gue resign dari kantor gue itu ya. Dari sekretaris itu. Sekretaris itu, dan itu yang bikin gaji gue gak dibayar 3 bulan. Kalau sebenarnya mungkin gue masih tetap bertahan aja ya, bisa jadi mungkin dibayar gitu. Kamu ngelamar jadi pramugari. Pramugari apa waktu itu? Pesawat apa? Ingat nggak? Apa sih yang udah Merpati. Ya, BUMN juga kan itu ya. Iya, dulu kan. Nah, terus gue daftar gara-gara ternyata mungkin ya si mantan gue ini punya, kalau nggak salah iya deh, mantan gue ini punya mantan pramugari, dan dia kayaknya obses banget sama gue, yang kayak berusaha mengarahkan diri gue untuk jadi ya untuk pramugari lah gitu. Akhirnya gue daftar lah pramugari, gue resign dari kantor yang nggak bayar gue 3 bulan itu. Dan gue dapetnya di Bandung, karena Merpati emang di Bandung ternyata ya. Kalau nggak salah ya? Iya, pokoknya gue dapetnya di Bandung, terus gue sempat bolak-balik ke Bandung. Gue pasang behel zaman itu kayak lumayan banget lah, 2 juta, hampir 5 juta ya zaman itu ya masih. Gue SMA pasang behel awal-awal kuliah ini 5 juta. Iya kan, sekitaran itulah. Gue pasang behel, waktu itu belum lama, kayak baru 3 bulanan. Pas gue keterima di Merpati, gue keterima. Iya, gue keterima nih, ceritanya seru banget. Jadi nih, gue keterima padahal secara tinggi badan gue kurang banget. Tapi pas gue interview, si orang Merpati ini ada 3 orang ini suka sama gue, karena dari semua yang di interview gue yang paling lancar. Oh, komunikatif. Ya iyalah, secara gue SPG ya kan. Sudah terbiasa menghadapi orang-orang. Bener, terus kayaknya tiap mau ketemu event baru gue interview, tiap event baru interview kan. Jadi kayak udah biasa. Kikuk lah. Kayak udah mati rasa gue ketemu orang-orang buat di interview gitu. Jadi gue sesantai itu, dan gue kayak dapet jalur khusus nih, dilolosin lah gitu, walaupun gue kurang banget di tinggi badan. Tinggi badan gue tuh 158. Sedangkan mereka punya standar 165 apa 160, gue lupa. Gitu. Tapi kan sama mereka diturunin lagi. Jadi waktu itu gue tuh jadi 156 bahkan, bukan 158. Nah terus udah nih, kita udah lolos, gue udah 2 kali balik. Oh enggak, dia kasih gue pesan gini, kamu kalau mau keterima harus lepas behel. Kita lolosin masalah tinggi badan itu aman. Pas behel, itu behel baru 3 bulan gue pasang, gue lepas. Demi pramugari. Demi si laki-laki ini. Iya, kayak salah satunya juga buat ngebuktiin ke dia kali ya. Oh, waktu pas diterima udahan? Enggak, belum. Kayaknya masih deh, seingat gue tuh gue masih deh sama dia. Nah terus udah nih, gue udah keterima, terus gue disuruh balik lagi untuk apa ya? Gue lupa, tes bahasa Inggris deh kalau nggak salah, interview bahasa Inggris. Nah ada satu ibu-ibu killer banget nih dari HRD-nya datang, yang harusnya sebenarnya dia nggak ada jadwal datang. Tiba-tiba dia datang, terus mungkin dia ngeliat kok kayaknya angkatan ini pendek-pendek banget nih ya. Terus tiba-tiba langsung semua disuruh lepas sepatu, semua diukur ulang lagi tinggi badannya. Mati lah gue. Gagal lah. Menurut lo, gue udah bolak-balik Bandung, udah lepas behel. Ya Allah, perjuangan. Akhirnya patah hati gue kan, ditawarin lagi gue sama keponakan bos yang nggak bayar gue 3 bulan itu untuk bantuin dia jadi sekretarisnya dia. Ya udah, gue jadi sekretarisnya dia. Sekretaris lagi balik. Sekretaris lagi, gue ngantor di Menara Jam Sostek. Nah terus itu lumayan oke sih, kayak kalau nggak salah gue lumayan lama deh, hampir 2 tahun, 3 tahun mungkin ya, gue lupa deh. Pokoknya lumayan lama gue ngantor nemenin dia, terus karena udah mulai boring nih gue di kantor, ya lu bayangin ya, yang biasa kayak tiap hari ganti suasana, ganti ketemu orang ya kan. Tiba-tiba gue cuma di belakang meja. Iya, komputer. Terus udah gitu, karena gue sekretaris dan mereka juga waktu itu kan batu bara ya, lebih banyak di site ya. Jadi gue lebih sering di kantor sama office boy gue, nggak ngapa-ngapain, bener-bener nggak ngapa-ngapain. Gue sampai kayaknya kerjaan gue main game sama main Facebook deh, zaman Facebook baru absen mulai doang kan. Kali ya? Iya, absen doang.
sampai akhirnya gue berani untuk ngambil job weekend MC Oh. gitu, atau SPG tuh gue masih salah satunya tuh. Sampai ada job yang weekdays gue udah mulai nekat ngambil, jadi pagi gue ambil, terus nanti selesai event baru gue ke kantor. Sempat udah sampai gitu, sampai akhirnya gue resign 2011 gue resign. Oh, sebelum kita kenal berarti ya? Iya, belum. Akhirnya gue resign, terus gue udah fokus nge-MC di situ. Kan perjalanannya itu loh, gila ya. Seorang cewek loh. Mungkin kalau ada juga yang mungkin basicnya pernah ngalamin broken home, belum tentu sama kayak lo ngelewatinnya. Iya kan? Bisa jadi malah lebih apa ya, lebih lembek lagi, maksudnya lebih cengeng lagi mungkin ya. Ih, hebat loh ngelewatin itu. Padahal dari sosok yang lu tertutup, nemuin temen-temen, emang temen itu sebagai salah satu pelarian support system yang bagus ya. Tapi yang jadi pedoman hidup lo, ada nggak sih kata-kata atau mungkin memori yang jadi pedoman hidup lo banget? Kalau dari nyokap gue sih selalu percaya bahwa rezeki itu udah diatur. Jadi apapun yang lo lakuin, terus kayak ya zaman dulu kan banyak ya, bukan zaman dulu sih maksudnya, sampai sekarang pun mungkin masih ada orang-orang yang kayak kalau lo mau nikah lo harus melihat latar belakang dari pasangan lo kerjanya apa, atau enggak kayak penghasilannya berapa gitu kan, bibit bobot gitulah. Nah nyokap gue tuh tipikal yang selalu bisa percaya bahwa ya itu tadi, rezeki itu udah diatur. Mau lo nikah sama bos pengusaha sekalipun, ketika rezeki lo emang gak bagus, tiba-tiba ya mungkin bangkrut entah apa gitu. Jadi itu sih kalau dari nyokap gue, percaya aja rezeki lo udah ada. Jadi gue mungkin itu yang jadi pedoman gue kali ya hidup. Selama lo mau berusaha, selama lo ada, ya maksudnya lo ada actionnya, nggak cuman lo minta doang, pasti dikasih kan. Nggak mungkin tiba-tiba lo dijatuhin duit. Iya. Gue inget mak gue ngomong apa ya? Gue nggak inget gue. Serius. Lo jarang ngobrol kayak lo nyokap lo. Gue banyak ngasih duit. Oh iya. Sebelum pandemi. Sekarang nggak perlu ngasih duit lagi. Gue sedih deh. Tapi gue inget kayak yang teman gue yang sebelum wawancara lo, gue kan nanya soal itu juga, lo ada nggak yang lo inget nyokap gue, bokap gue ngebebasin gue apapun, dia cuma ada satu, nggak boleh tinggalin sholat. Itu dong. Iya, sampai sekarang nggak pernah ngomong yang lain. Mau gue pakaian aneh-aneh, gue mau aneh-aneh, dia ngomong gitu loh. Gue jadi mikir, mak gue ngomong apa dulu ya. kasihan nih dia. Gue jadi nyari. Tapi dari teman-teman ini gue jadinya banyak ngumpulin kata. Oh iya, gue jadi inget kalau misalkan gue lagi gini. Oh iya, inget kata temen gue. Makasih banget loh. Iya, makanya jadi konten ini sebenarnya ngaruh banget juga buat lo ya. Ini buat ngaruh banget. Tapi kalau buat yang nonton ngaruh juga, alhamdulillah ya. Nih, tadi udah pedoman pelajaran hidup yang udah sangat bukan panjang lagi, itu susah payah menurut gue. Tujuan lo yang lo akan capai di titik ini ke depan apa sih? Tujuan dalam hidup. Ya, misalkan nih, gue pengen punya keluarga, punya anak, punya apa gitu atau apa? Itu mati. Ya, kita udah ngobrol panjang-panjang soal tujuan hidup. Ternyata kepotong. Oh iya, ulang lagi, nggak apa-apa ya? Tadi sampai mana sih tadi tujuan hidup ya? Tujuan hidup yang sekarang lu tuju tuh apa? Kalau tadi kan lu udah cerita lu pengen punya anak, terus lu pengen mengalami ketenangan, pengen istiqomah. Oh tadi itu udah. Nggak ada. Oh belum ada juga. Nggak ada. Berarti diulangin. Direkap deh, gue rekap. Ya, coba direkap aja deh. 5 itu pengen ngelewatin, sekarang tuh udah kayak pengen tenang, istiqomah, terus imannya pengen meningkat, ya. Terus pengen punya anak tapi nggak mau banyak-banyak, satu aja udah bersyukur deh. Pengen dijaga segala halnya lahir dan batinnya terpenuhi, ya kan. Melewati masa-masa yang mungkin ibaratnya kayak kalau orang tua dulu bilang pengen tinggal di desa, nginong anak, ya kan, kayak gitu-gitu mungkin ya. Iya, dan satu lagi sih, dari pandemi ini gue banyak banget belajar sih Glenn. Apa aja? Salah satunya kayak menyederhanakan keinginan aja. Makin sederhana keinginan lo, ternyata hidup lo tuh semakin mudah gitu, nggak ribet. Gue ngerasa kayak gitu ya, karena semakin besar keinginan lo, artinya kan target lo akan makin besar juga kan, dan keribetannya juga pasti akan lebih banyak. Jadi ketika lo menyederhanakan keinginan, gue sih ngerasa bahwa hidup gue jadi lebih ringan aja. Makanya lo sekarang sudah tidak pernah melakukan konfrontasi lagi di sosial media. Salah satunya itu ya, lebih kayak udahlah gitu. Tuh. Kalau lu mungkin yang nggak temenan, kalau ngeliat status dia apa-apa aja diposting, apapun yang ada topik pasti dibahas. Ada temen yang tidak sesuai dengan dia,
Dihajar dengan status-statusnya. Ya. Karena gue orangnya juga emang gak suka Diem-diem. bukan diem-diem sih, lebih kayak Lebih suka belak-belakan lah ya pokoknya. intinya lebih frontal aja, belak-belakan gitu. Terus gue orangnya kalau misalnya nggak suka, gue kalau yang udah-udah ya, gue akan kasih dia, oke, 1 kali gue liatin dulu nih, 2 kali, oh begini loh ya, 3 kali gue babat gitu. Kalau sekarang sih lebih kayak ya udahlah, gue lebih baik ngejaga perasaan, waktu, dan segala hal yang ada di diri gue aja gitu, daripada gue ngebuang energi buat orang ini. Itu caranya untuk merubah sisi orang biar kayak lu gimana ya? Mungkin yang tadinya meledak-ledak lah. Mungkin kan pandemi ini jadi banyak melahirkan positif, ada beberapa yang ada hikmahnya gitu. Gue nggak tahu sih, setiap orang pasti punya perjalanannya masing-masing kan ya. Tapi kalau gue sendiri kemarin mungkin ngelihat banyak hal yang berat lah selama pandemi ini. Apalagi ya itu dari gue ngejalanin donasi itu juga gue ketemu banyak orang yang struggling hari-harinya. Itu jadi refleksi aja buat gue sendiri. Oh ternyata selama ini tuh berkah dan kebaikan Allah tuh buat gue udah banyak banget loh. Tapi gue tuh kufur nikmat gitu kan, kayak kurang bersyukur, masih banyak yang pingin ini lah, pingin itu gitu. Padahal di depan mata gue tuh sudah banyak banget. Iya, berkahnya tuh udah banyak banget. Jadi itu yang mungkin bikin gue akhirnya, yaitu titik balik gue untuk lebih tenang, terus lebih banyak bersyukur sama mencintai diri gue sendiri, dalam artian ya gue memilah mana yang pantas gue tanggepin, mana yang emang harus gue abaikan aja gitu. Mana yang harus lu konsumsi, mana yang enggak ya. Gitu, iya. Lebih ke situ aja sih. Berat loh. Ini merubah kita yang hari-hari meledak-ledak untuk bisa meredam tuh susah banget, karena kan meredam emosi banget kan. Nah, tapi ya maksudnya gini ya, itu kan perjalanan gue, dan maksudnya itu juga nggak semulus itu kok Glenn. Pasti akan ada titik dimana mungkin ya gue meledak lagi gitu. Tapi ada nggak pengaruh suami, misalkan kayak udah deh nenangin atau ngasih masukan, insight untuk merubah? Oh, ini salah satu orang yang emang tenang sih menurut gue. Dia juga maksudnya untuk menghadapi masalah ya. Tapi kalau buat hal yang lain sih enggak juga, dia juga meledak-ledak. Cuma untuk menghadapi masalah kayak musibah gitu ya, dia tuh orang yang gampang banget mengikhlaskan gitu. Kayak waktu kita kehilangan kamera dan lain sebagainya gitu ya, itu kan maksudnya berat banget gitu. Tapi justru dia tuh orang yang gampang banget untuk mengikhlaskan, dan dia menenangkan gue gitu. Padahal yang hilang barang dia. Gue yang ribet ya. Padahal lu cuma hilang make up kan? Iya, tas juga gue hilang. Ya tapi isinya lumayan juga. Lumayan juga. Iya. Nah, tadi lu sempat ngomong soal lu sempat bikin gerakan. Gue sempat cerita tadi gerakan, dan gue salut itu. Dan bahkan gue mikir, ini anak kenapa tiba-tiba bikin ginian ya. Terus akhirnya gue mengamati lu, mungkin itu ada berapa bulan? 2 bulan ada nggak sih lebih? Hampir 3 bulan nih kalau nggak salah. 2 bulanan deh. Segala macem lu sempat posting kesalahan lu segala macem. Tapi awal mulanya lu bikin gerakan itu, satu pertanyaannya itu, kenapa? Kedua, unek-unek yang ternyata belum lu tersampaikan soal si gerakan itu ke orang-orang. Oke. Yang pertama sebenarnya punya ide tuh Oni. Dia yang kita berdua kan terdampak ya, nggak ngapa-ngapain di rumah gitu, daripada gue berdua yang jadi kenapa-kenapa. Jadi akhirnya dia ngide, gimana kalau kita bikin aja nih gitu. Karena isunya waktu itu kan beberapa rumah sakit kekurangan APD, cairan disinfektan, nah terus masker. Kebetulan juga ada beberapa temen yang karena ngeliat mungkin gue bikin gerakan itu, terus kayak ngasih info, Mim tolong ya bantu yang ini. Gerakannya apa namanya? 10 untuk semua. 10.000 untuk semua. 10.000, iya pokoknya Saya 10. saya 10 untuk semua. Saya 10 terima kasih untuk lo semua. Aldi, masih inget ternyata. Mantap. Nah jadi ada beberapa gitu, dan akhirnya dari situ gue ngeliat, oh ternyata memang pembagiannya kayak lebih ke yang pusat-pusat atau yang kelihatan gitu loh, yang di kota. Pelosok kurang. Salah satunya waktu itu yang pertama banget kita kasih bantuan paling awal tuh rumah sakit umum daerah Ciawi. Gue ke Ciawi coy. SUD Ciawi. Dan itu gue ngeliat di depan gue tuh udah pakai baju lengkap, ternyata dia ini kalau orang gejala COVID. Iya udah COVID. Oh dia sudah positif udah ya? Mau dibawa ke Wisma Atlet kalau nggak salah. Yo. Lagi baru dimasukin ke ambulans. Dan untung gue belum turun dari mobil. Ditahan gitu sama orangnya. Mama jangan turun dulu ya, tunggu dulu di mobil. Oh lagi ada yang mau dibawa. Jadi itu pengalaman juga sih. Terus unek-unek yang selama gerakan itu lo ada yang orang tuh sebenarnya nggak tahu gitu, tapi lu boleh curahin.
gue sedih, ada sedihnya, ada marahnya waktu itu ya, karena ngelihat bahwa banyak orang yang punya kekuatan, banyak orang yang punya apa ya, bisa berpengaruh juga lah gitu ya. pengaruh yang besar gitu untuk ngegerakin followersnya, yang followersnya banyak gitu kan. Sebenarnya seberapa susah sih lo tinggal ngepost doang, ngepost, kalaupun berat untuk lo mungkin merelakan uang buat bantu gerakan ini, cuma ngepost, repost atau apapun itu gitu kan, itu kan sebenarnya gampang banget ya. Masa sih segitu takutnya konten lo jadi jelek gara-gara postingan ini gitu. Cuma ternyata banyak orang-orang yang gue berharap banget, sampai ada sih yang bahkan gue kayak sampai 2 kali deh kalau nggak salah nge-DM orang ini, tapi dia cuma balas oh iya gitu, sukses ya, oh ya udah, abis itu udah. Ntar gue baca DM nyanyian gue lagi. Iya kayaknya itu lu deh. Apapun itu gue sangat appreciate dengan yang sudah dilakukan, karena artinya sisi baiknya gue menginspirasi gitu. Benar. Ada banyak orang juga ternyata yang kayak gue. Kalau gue sih melihatnya nih anak kok gila ya, rajin banget, gue mikirnya gitu. Di saat kalau gue di masa pandemi ini kan gue lebih malah menyibukkan diri di rumah bikin konten-kontenan green screen, karena buat bikin gerakan itu jadi apa lu yang kuproy ya kan, kan buat bikin gerakan itu kan gak gampang banget, dan bahkan gue berpikirnya adalah followers gue tidak akan merespon gue sebaik lo gitu, karena mungkin banyak sekali mungkin followers gue yang ala siapa sih nih Glenn gitu, gue mikirnya masih seperti itu. Dan lu kenapa akhirnya stop gerakan itu setelah karena ngerasa kayak itu bikin gue secara psikis ngedrop sih. Justru nggak psikis? Iya, karena jadi pikiran Glenn, pikirannya kayak kok gue kayak nggak di support ya sama teman-teman nggak gue diperhatiin gitu. Iya, terus ada juga kayak perasaan-perasaan yang entah kenapa, ketakutan dan kekhawatiran gue saat itu makin besar gitu, karena gue ngelihat banyak orang yang ya kesulitan gitu. Gue jadi stres banget sih, mungkin karena gue juga ada GERD yang ngaruh ke anxiety juga gitu kan, yang bikin gue jadi lebih gampang ke-trigger buat stres gitu. Jadi banyak nih yang juga sampai udah ngejapri gue, yang nge-DM WhatsApp yang Mbak kita butuh bantuan gini. Salah satunya bapak-bapak supir taksi yang sebenarnya iya, lu kan apa yang ngasih? Iya, sebenarnya kita udah kasih bantuan, tapi ternyata nggak selesai sampai di situ. Mereka tetap masih butuh bantuan. Mas ya, waktu itu ada yang nyinyirin ya? Misalkan lu udah ngelakuin hal banyak, ada. Terus nggak sempat beliin sembako, nggak sempat beliin peralatan medis, akhirnya lo harus bagiin duit ke supir taksi. Ada yang nyinyirin nggak? Ada, tapi bukan yang nyinyirin dalam bentuk donasinya, tapi lebih ke kenapa sih gue harus mengekspos foto orang yang nerima gitu. Harusnya maksudnya kalau lo kasih ya kasih aja, nggak usah nunjukin orangnya gitu. Pasti nggak enak kan, jadi dia juga ya itu ada benernya sebenarnya ya menurut gue. Sah aja kalau dia mungkin menyalahkan cara gue yang foto dia nerima bantuan gitu, tapi kan balik lagi ini ada beban gue untuk mempertanggungjawabkan setiap jadi kayak laporan. Iya dong, setiap rupiah. Dan karena ini memang gerakannya di sosmed, ya gue gak mungkin japriin satu-satu ya nggak sih? Iya, lebih PR lagi. Iya, jadi ya udah gue ngepost itu gitu, dan ada yang mempermasalahkan itu yang bikin gue juga sedih. Akhirnya udah gue mau berhenti gitu. Dan padahal ya saat itu mungkin ya di awal-awal pandemi sebenarnya mendingan gue mikirin hidup gue sendiri aja, hidup gue juga rumit waktu itu. Ya gak sih? Kita gak kerja-kerja loh. Tapi gara-gara itu akhirnya lu lupa akan keadaan yang sulit. Iya kan? Karena sibuk ada kegiatan. Karena itu refleksi buat gue untuk lebih bersyukur, terus juga lebih apa ya, banyak hikmahnya jadinya. Banyak hikmahnya deh, gue banyak belajar dari situ sih beneran. Dan banyak yang ngedoain lo jadinya. Itu, dan gue ngerasa kayak dengan kesulitan yang kita hadapin sekarang, ternyata gue masih tetap survive. Gue jualan susu, gue jualan Jafra, gue jualan hand sanitizer, disinfektan, everything lah. Semua masker apapun gue jual waktu itu ya. Dan ternyata ya gue bertahan kok hampir 7 bulan ya gitu ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 7 Oktober. Udah mau 8 bulan ternyata gue tetap bertahan kok, gue tetap hidup. Dan ya walaupun nggak lebih, tapi dicukupin lah gitu ya. Mungkin salah satunya dari doa-doa orang itu juga sih. Nah, di perjalanan itu kan lu banyak sekali ngelihat orang-orang yang kesulitan, terus banyak mendapatkan hikmah. Nah, menurut pengalaman lu yang sudah lu terlewati, titik terendah lu dalam hidup yang sampai
semoga orang tuh tidak mengalami seperti lo juga nggak pengen itu keulang lagi. Itu sih yang waktu bokap gue meninggal, dihianatin sama keluarga. Iya, maksudnya dihianatin, dikecewain sama orang yang gue pikir ini satu-satunya tempat gue untuk mengadu, tempat gue untuk berlindung, satu-satunya tempat yang harusnya saat itu melindungi gue gitu. Tapi ternyata tidak, dan itu yang bikin gue trauma banget, yang bikin gue punya trust issue gitu sama orang baru, sama orang lain gitu. Karena gue dikecewain bahkan sama orang yang sedarah sedaging dengan gue sendiri gitu. Jadi gue berharap banget nggak ada yang lagi ngerasain kayak gue sih, karena itu berpengaruh banget Glenn buat hidup lo ke depan. Tapi gue sudah memaafkan. Mungkin itu yang bikin gue juga. Salah satunya mungkin cara singkatnya adalah memaafkan, mengikhlaskan. Nah itu. Ya kan? Dan ketemu diobrolin secara lahir batin, kali diobrolin secara langsung ya. Ada juga yang emang nggak bisa diobrolin sih menurut gue, karena mungkin akan ada yang jadi nggak nyaman gitu kan. Jadi ya paling benar adalah memaafkan dan mengikhlaskan aja dari diri lo sendiri. Karena buat merubah itu butuh bertahun-tahun untuk ngebuka diri lagi. Itu pun karena ada support system yang bukan dari lu justru kan, dari luar. Silakan yang mungkin mengalami pengalaman itu bisa, semoga bisa lebih cepat memperbaiki dirinya. Terus pertanyaan selanjutnya nih soal kehidupan. Ini perjalanan lu gila juga ya. Iya, dan ini kita nggak ngebahasin percintaan loh. Ini terakhir makanya gue bertanya. Wah, panjang lagi nih. Yang mungkin ini menjadi pertanyaan banyak temen-temen lo yang bukan terdekat. Iya. Kenapa lo akhirnya sekarang dengan Oni? Memilih Oni Setelah perjalanan panjang. Karena gue tahu. Jadi Mima ini pernah komplain lagi MC di Jacklot. Gue kesel deh. Kenapa? Ini laki ikut mulu sama gue. Hah? Maksudnya gimana? Ya gue MC, dia ikut ngintil. Segala macam dia ikut ngintil. Gue kan jadi risih. Satu gitu. Akhirnya ketemulah kita project bareng syuting Philips. Ya, nah, ya. syuting Philips tiba-tiba setelah dia ngomel-ngomel tuh di Jacklot, dia bawa tuh tank-tank laki-laki. Ini siapa coy? Ini yang kemarin. Yang gue bilang segala macam. Oh, udah jadi. Iya, nih deket lah, gitu. Tapi terlihat sudah nyaman gitu. Gampang banget gue ketebak ya, parah ya. Maksud gue, ini orang kenapa sih? Sebelumnya risih, tapi sekarang kayak udah dijatuhkan gitu. Tapi lo ngeliat gak sih tanda-tanda bahwa kayaknya jodoh nih gitu gak sih? Gue waktu itu. Kan maksudnya lo cukup banyak ya menyaksikan gue dengan pria-pria. Ya kan? Betapa bucinnya gue dulu. Iya, sampai gue diundang ke nyebrang pulau gara-gara mantan. Iya, itu juga mantan yang sangat memberikan gue banyak pelajaran hidup tuh. Sama tuh. Iya. Gue kalau inget masih. Sampai terjadi menyetir lah dari Jakarta sampai Bali. Iya. Terus di Bali ternyata lebih suram lagi cerita-ceritanya. Ngapain coba? Aduh. Iya. Oke, silakan ceritakan kenapa akhirnya seorang Mima perjalanan cintanya, kehidupannya yang sudah sangat sulit, bangkit, cintanya juga nggak gampang, memutuskan dengan seorang Oni. Balik lagi, mungkin ya yang ini tuh emang udah jodoh gue kali, gitu. Jadi kan katanya rezeki jodoh mau tuh udah diatur gitu. Karena sebenarnya gue tuh sama Oni, nggak sama sekali kepikiran sih. Soalnya gue melihat tuh seperti teman akrab gitu. Iya, jadi aduh, gue harus buka kartu gue dulu. Jangan. Pokoknya yang kartu-kartu lainnya jangan. Ya, jadi oke, nggak apa-apa lah, tapi jadi gue tuh sama Oni waktu itu emang awalnya cuma temenan aja. Jadi emang awalnya kayak ada yang mau nyomblangin gitu, tapi Oni masih punya cewek. Dan gue pun waktu itu ada di saat momen yang sebenarnya gue nggak siap untuk punya hubungan. Gitu. Jadi pas dikenalin masih yang ya udahlah, terus nggak mungkin lah gitu. Dan gue juga orangnya paling anti dengan beda agama. Jadi gue beda agama sama Oni, paling anti. Jadi waktu itu cuma nanyain masalah sepatu, karena dia gila banget sepatu kan, ngobrol sepatu malam-malam. Gue beli di Zian. Dan nanya nih sama Oni gini, terus udah dijawab sama Oni, terus udah selesai. Tapi entah kenapa kok dari gue baru pertama kali tuh nelfon dia. Itu ada apaan cewek yang nelfon laki-laki? Nanya sepatu doang gitu kan. Kok nekat? Kenapa nggak chat? Enggak. Waktu itu karena kondisinya kan gue lagi di tokonya Zian, kayak pengen dapet jawaban cepat aja gitu. Terus pertama banget gue nelfon, dan gue agak kesirap sih sama suaranya dia. Suaranya tuh serak-serak yang laki banget gitu. Terus udah akhirnya gue dari situ, tapi masih biasa aja. Terus
ketemu ngobrol pun biasa aja, kita ketemu masih rame-rame tuh sama teman-temannya gitu, biasa aja, nggak ada yang gimana-gimana. Tapi emang dasar dia juga gatel kayaknya ya. Jadi dia mepet-mepet ke gue terus gitu, walaupun sebenarnya saat itu gue lagi deket sama cowok lain. Tahuan deh. Tapi lucunya sekarang tuh cowok yang dulu deket sama gue dan disalip sama Oni itu jadi temenan juga sama Oni. Kocak ya. Iya, jadi temenan sama Oni. Terus ya buat gue Oni tuh cukup apa ya, orangnya waktu ngedeketin sih cukup seru ya. Tiba-tiba dia ada di bawah lah, di lobi nungguin gue banyak MC, kejutannya. banyak kejutannya gitu, beda sama cowok-cowok yang sebelumnya gitu. Terus ya entah kenapa gue ngerasa nyamannya, tapi nyaman yang bener yang lo bilang, lebih kayak teman ya? gitu, bukannya buat pacaran atau punya hubungan yang serius. Dan gue pun jujur sama dia, sekarang pun dia tahu bahwa kita memulai hubungan itu bukan atas dasar suka sama suka atau cinta gitu, enggak, karena nyaman aja Ya, gitu. nyaman. Akhirnya ya berapa tahun ya gue pacaran sama dia, kayaknya cuma 2 tahunan deh gue. Terus Iya, terus udah gue langsung nembak aja, nih gue udah berumur nih ya, besok gue udah kepala 3 nih, lo maunya Lo yang ngomong gitu? Iya, karena gue udah capek ngadepin cowok-cowok yang sebelumnya ya kan. Jadi yang kali ini gue udah nggak mau. Cewek brutal banget. Tuh, jadi ceritanya kita kondangan ke Surabaya, ke tempat sahabatnya dia. Terus balik dari Surabaya, sebelumnya emang nyokap gue kayak udah, jadi kamu mau gimana? Oh, udah dikenalin, udah sempet. Jadi Oni adalah salah satu cowok yang pengen banget deket langsung ke nyokap gue. Oke. Padahal gue nggak pernah mau bawa cowok kalau misalnya kayak baru pacaran atau gimana, udah setahun mungkin baru gue kenalin ke nyokap. Ini tuh dia baru kenal aja udah langsung ngajakin ketemu nyokap gitu, pengen kenal sama nyokap gitu. Terus nyokap gue pun nggak melarang gue pas gue tahu kita beda agama dan tahu latar belakangnya Oni gitu. Mungkin kalau orang tua lain akan kayak ya jangan, nggak usah deh gitu. Tapi nyokap gue tuh justru kayak punya keyakinan bahwa setiap orang punya masa lalu, terus kayak rezeki tuh udah dia yang ngatur, terus kita kasih aja hal-hal, maksudnya kita tunjukin aja bahwa kita tuh baik gitu, bahwa kita itu emang apa ya, tulus, bukannya yang gimana-gimana. Masa iya sih nanti dia nggak ngerasa nyaman dengan kebaikan kita, dengan ketulusan kita gitu. Yang intinya nyokap gue tuh yakin banget gitu loh. Iya. Minta duit boleh? Enggak, nyokap gue duitnya dari gue juga. Iya, jadi terus itulah yang mungkin bikin dia juga kayak Oni tuh sampai akhirnya dia mau convert ya, dia mau pindah tuh karena dia bilang gue ngerasain kebaikan dari lu, dari keluarga lu gitu. Jadi akhirnya dia pun ya udah. Nah ceritanya kita di Surabaya itu gue langsung tembak, nih nyokap gue udah ngomong, terus sekarang tahun depan bulan Maret gue udah 30, terus lu maunya gimana? Kalau emang enggak gitu, kalau emang mau lanjut ya harus sekarang sih, gue bilang. Tapi gue selalu, ini buat perempuan-perempuan yang sering terbuai dan udah kemakan, karena aku cinta, aku rela diapain aja, ditipu, ya kan, diselingkuhin. Itu ada teman kita yang kayak gitu ya. Maksud gue harus berani kayak gitu ya. Iya, jadi mungkin karena gue juga udah capek sih Glenn, pengalaman cinta gue kan kayak pahit banget ya yang sebelumnya ya. Jadi kayak udah lo maunya gimana gitu. Jadi kayak lebih ke apa ya? Kayak ada satu titik momentum lu pilih lanjut atau berhenti di situ. Iya. Terus enggak bisa dia bilang gitu. Terus gue kayak anjir. Ceplosan gue. Penjara lu ini. Oh iya, anjrit. Terus dia bilang enggak? Enggak. Terus kita kan udah di gate nih ya, udah mau terbang ya, udah mau balik ke Jakarta gitu. Terus dia ngilang. Wah, dia ngilang di kemana? Tapi nggak berapa lama dia balik. Maksudnya pulang bareng terus dia hilang dari hari? Enggak, cuma berapa jam doang. Karena kita udah di bandara kan posisinya. Terus gue di gate, misalnya gue gate 7, tiba-tiba dia ke gate mana? Entah ke gate mana gitu. Tapi nggak lama dia balik lagi, terus dia balik lagi bilang, oke kita nikah bulan Juni. Udah sampai milih bulan? Langsung gitu, karena ulang tahun dia sih Juni. Oke kita nikah bulan Juni. Terus gue di satu momen itu dari Maret, itu bulan apa berarti? November. Jadi kayak ADC nggak sih lo? Berasa kejadiannya di bandara. Padahal kan terbangnya pulangnya bareng ya? Bareng, kenapa nggak nanti di pesawat dia ngomong? Enggak, dia di situ. Terus di situ ya, itu momen gue kayak agak nge-freeze beberapa menit sih Glenn, karena anjir gimana nih gitu. Ternyata iya dia mau. Satu sisi gue takut karena gue ngebawa orang untuk ikut keyakinan gue bisa apa nggak ya, gue mampu nggak ya untuk jadi contoh yang baik juga gitu. Terus satu sisi kayak gue seneng tapi takut gitu, ngerti nggak sih lo? Dan gue kan bukan yang
perasaan menggebu-gebu cinta yang Iya, gimana ke iya, dia iya, ya, iya. kayak udah lebih tenang, jadi lebih ke kayak temen aja, Iya. kayak yang lo bilang gitu. Lebih ke partner. Tapi sampai sekarang Oni cerita nggak soal kenapa dia pergi terus balik lagi? enggak. Gue penasaran loh Oh, jadinya. enggak, dia cuma cerita. Dia cerita. Jadi dia ke toilet, dia berpikir aja. Dia menenangkan diri dan dia berpikir apa jawaban yang terbaik gitu. Gue bilang, "Lu doa di toilet." Ya udah, tapi ternyata gue dapet jawaban kok, dia bilang. Canggih juga ya. Gitu. Loh, kalau di filmnya lucu kali ya. Gue lagi mikir nih kayak mau bikin buku deh kayaknya. Ya, lu kan rajin banget Nulis ya, harus dialihin ya, gue kayaknya bikin buku nih. Oke. Lu kan seru kan. Udah ngomongin soal cintanya Mima, berhenti di situ karena kan dia sudah sekarang menjalani keluarga. Iya. Semoga mimpi-mimpi dan ketenangan tujuan hidup yang sudah disampaikan itu terwujud. Amin. Nah, satu lagi sama pertanyaan kayak kali, 3 hal yang paling lu syukuri sampai sekarang dalam hidup yang sudah pernah terjadi selama 32 tahun. Semua hal baik itu yang sulit, kemudahan, pokoknya semua berkah yang dikasih sama Allah ya. Ya kesulitan itu ternyata bikin gue jadi lebih kuat, ya kan. Kemudahan itu bikin gue jauh lebih bersyukur. Jadi itu semua gue syukuri karena itu yang membentuk gue hari ini. Terus yang kedua apa ya? Mungkin ada momen apa yang pengen paling lu syukuri? Berarti gue bersyukur ketemu Oni. Ya itu mungkin salah satunya, gue ketemu Oni, terus gue nikah. Terus ya kita bisa akhirnya gitu ya, maksudnya kita punya tempat tinggal. Itu jadi momen yang juga gue syukurin banget sih Gen, karena nggak kebayang ya. Dulu waktu zaman gue masih ngekos di Lenteng Agung yang cuma 250.000 aja tuh, gue pernah bercita-cita untuk punya rumah. Terus gue hitung tiap bulan gue harus punya tabungan berapa ya untuk bisa punya rumah. Sampai akhirnya gue nyerah karena kayak gue gak akan pernah punya rumah deh sampai gue tua gitu, karena ternyata jauh banget. Ternyata enggak, sekarang terwujud kok. Gue punya rumah gitu. Terus apa lagi, satu lagi yang gue syukuri dalam hidup, pekerjaan gue sih. Pekerjaan gue bersyukur banget karena mungkin gak banyak orang yang seberuntung gue kerja, bisa ngatur waktu kapan gue mau kerja, kapan gue mau liburan. Penghasilan gue juga ya mencukupi kehidupan gue dan keluarga. Jadi itu sih 3 hal itu. Penonton kasih tepuk tangan dulu. Pertanyaan pamungkas. Masih ada lah. Kan gitu tadi ya. terakhir soal lu. Okay. Sekarang pertanyaan pamungkasnya adalah coba lu gambarkan setelah mengenal gue itu seperti apa yang lu rasakan. Oke. Glenn tuh orang yang menyenangkan. Dia salah satu partner gue nge-MC yang apa ya, enak banget buat diajak kemana-mana. Terus juga kita tuh kayak udah nggak perlu ngobrolin nanti kita di atas mau bercandanya apa atau mau ngobrolnya apa ya gitu. Itu udah nggak perlu, entah kenapa dari eye contact aja kita chemistry udah dapet gitu kan. Terus yang gue paling salut dari dia tuh adalah dia orang yang juga bisa dibilang apa ya, punya kemauan yang kuat, terus juga selalu berpikir gimana caranya gue bisa bikin konten yang unik gitu. Lu tuh oke loh, nggak serius gitu, kayak kepikiran lo dia jadi kuproy itu sih. Tapi lu gak ada kesel-keselnya sama gue gitu selama kenal? Oh ada, ntar dulu, ini kan yang baik-baik dulu ya. Terus apalagi ya, dia orang yang juga selalu bisa dibilang ngecek gitu, lo baik-baik aja Mim gitu, kalau misalnya gue lagi galau atau lagi apa. Dia salah satu orang yang ngecek. Sama ya dia care sih sama temen itu sih. Dan yang paling gue salut kerja kerasnya dia juga kerja keras banget. Ini Tia dan Ale, Jiro, terus siapa? Ryan itu harus bangga banget punya Abi kayak Glenn. Tuh. Ya karena ya luar biasa lah gitu. Terus yang enggak gue suka. Nah ini dia. Ini penting ya. Sebagai pembelajaran. Sebenarnya nggak banyak sih yang nggak gue suka, tapi itu mungkin bisa jadi lo, maksudnya gini, bisa lo perbaiki ke depannya supaya lo lebih baik lagi. Kadang lo janjian sama dia ya, dia janjian jam 4, dia datangnya ntar jam 6. Terus nanti nggak jam 6 banget lah, setengah 6. Enggak, setengah 7. Nah terus udah gitu ya, dia yang sibuk, yang heboh bikin yuk ketemuan yuk gini janjian jam ini, datangnya udah telat. Party planner gue, planner doang. Iya planner, datangnya telat, udah gitu dia pulang paling duluan. Kan kesel ya. Kamu tahu lah penyebabnya apa. Maklum lah ya, anaknya 3 ya kan. Terus apalagi yang gak gue suka ya, kadang suka, lu termasuk
masukin juga moodnya berubah-berubah sih. Harry ya gue. Iya, kadang dia suka heboh sendiri, iya bener-bener. Tapi untuk lebihnya sih nggak ada sih. Menurut gua cuma itu doang sih, masalah waktu kalau dia. Terima kasih banyak ya udah berkenan bercerita soal kehidupannya di Wakanda. Wawancara kehidupan Anda. Tapi katanya masih mau berubah, jadi teman-teman yang punya ide boleh kasih Iya, komen iya. nih. Terakhir kalau lu mau nyampe sesuatu ya buat yang nonton, yang mengalami hidup seperti lo atau mungkin yang perlu lu garis bawahi. Gue yakin setiap orang punya bebannya masing-masing dan mungkin apa yang gue ceritain juga apa ya nggak jauh lebih berat dari masalah yang lagi dihadapin sama teman-teman gitu. Tapi juga gue nggak mau kita tuh bersyukur selalu ngelihat dulu kesusahan orang lain gitu. Kalau emang kita mau bersyukur, kalau kita mau punya perasaan tenang atau ya intinya bersyukur gitu ya. Jangan karena kita ngelihat kesusahan orang lain dulu terus lo jadi baru bersyukur gitu. Ya bersyukur karena memang lo bersyukur gitu. Apa yang sudah ada dalam diri ya. Benar gitu. Terus jangan mau jadi orang yang apa ya, yang tertutup deh. Kalau bisa memang saat ini soalnya masalah kehidupan orang itu bukannya cuma tentang materi dan lain sebagainya, pekerjaan bukan cuma itu, tapi juga tentang gimana ngontrol mentalnya mereka, psikisnya mereka. Jadi kalau bisa teman-teman kalau punya masalah cerita sama orang yang bikin kalian nyaman, orang terdekat kalian. Kalaupun emang nggak bisa, coba ditulis kayak yang tadi di media apapun. Kalau bisa sih sebenarnya nggak usah di media ya, nanti lo jadi kayak gue. Kita udah berubah. Iya, mendingan kenal. tulis di diarinya masing-masing atau di notes handphonenya masing-masing gitu. Itu sih. Oke, terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi dengan teman-teman lainnya yang mempunyai cerita-cerita yang seru yang bisa jadi sebuah pelajaran, diambil yang positif-positifnya, pengalaman-pengalaman dari Mima yang mungkin mengalami kejadian yang hal yang sama bisa dicontoh jadi sesuatu yang jadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Dadah.